Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Izatul Anindya Putri dengan NIM 2502107099 dengan mata kuliah Ulumul Quran dan dosen pengampu Ibu Ani Malia MPD. Pembahasan yang pertama yaitu tentang munasabah dalam Al-Quran. Jadi, munasabah itu adalah ilmu yang membahas hubungan atau keterkaitan makna antara ayat maupun antar surah dalam Al-Quran. Kemudian, pengertian secara bahasa itu berarti hubungan yang selaras atau relevan. Dan para ulama tafsir menjelaskan bahwa susunan Al-Quran itu tidak disusun secara acak, melainkan memiliki keterkaitan yang teratur dan penuh hikmah. Di era yang modern sekarang ini, munasabah itu tetap relevan karena membantu memahami Al-Quran secara kontekstual. Sehingga pendekatan ini juga mampu melatih kemampuan berpikir kritis dan membantu menghubungkan nilainya Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari. Dan juga adapun bentuk-bentuk munasabah dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, munasabah antar ayat dalam satu surah, yang artinya itu hubungan antara ayat-ayat yang saling melengkapi sehingga membentuk satu tema yang utuh. Yang kedua yaitu tentang munasabah antar surah, yang artinya keterkaitan antara satu surah dengan surah yang lainnya itu sehingga susunan surah tersebut itu terlihat saling terhubung. Dan yang ketiga, munasabah antara awal dan akhir surah, di mana bagian awal itu memperkenalkan tema utamanya, sedangkan di bagian akhir itu menegaskan atau menyimpulkan pesan surah. Yang keempat yaitu munasabah tematik, artinya hubungan antara ayat-ayat yang membahas tema yang sama meskipun berada di surah yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu munasabah sebab dan akibat serta perbandingan, yaitu hubungan logis antara ayat yang memperjelas pesan Al-Quran melalui pola sebab akibat atau perbandingan. Kesimpulan dari munasabah Al-Quran ini yaitu munasabah ini dapat melihat bahwa Al-Quran itu merupakan satu kesatuan yang tersusun secara sistematis dan memiliki keterkaitan makna yang mendalam. Pembahasan yang kedua yaitu tentang Jam'u Al-Quran. Arti dari Jam'u Al-Quran adalah proses pengumpulan dan penyusunan ayat-ayat Al-Quran hingga menjadi satu mushaf yang utuh. Sehingga proses ini dilakukan untuk menjaga keaslian Al-Quran agar tetap terpelihara dan dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Proses dari Jam'u Al-Quran yang pertama yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, Al-Quran itu dijaga melalui hafalan para sahabat dan pencatatan oleh penulisan wahyu. Namun, pada saat itu Al-Quran itu belum dibukukan karena wahyu masih terus turun. Pada masa Abu Bakar Asy-Siddiq, banyaknya penghafal Al-Quran gugur dalam perang Yamamah. Karena itu, Al-Quran itu mulai dikumpulkan dalam satu mushaf oleh tim yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit. Dan yang ketiga yaitu pada masa Utsman bin Affan. Wilayah Islam itu semakin meluas dan muncul perbedaan cara membaca Al-Quran. Untuk menjaga keseragaman, Utsman itu menyusun mushaf yang kemudian disalin dan dikirim ke berbagai daerah. Jam'u Al-Quran memiliki dampak yang sangat besar, yaitu menjaga keaslian Al-Quran, mencegah perpecahan umat akibat perbedaan bacaan, serta mempermudah penyebaran dan pembelajaran Al-Quran di berbagai wilayah. Kesimpulan dari pembahasan Jam'u Al-Quran yaitu salah satu upaya penting dalam menjaga kemurnian Al-Quran, dan berkat usaha Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, Al-Quran itu tetap terjaga keasliannya dan dapat kita pelajari hingga saat ini. Yang terakhir yaitu tentang qiraat Al-Quran. Apa sih qiraat Al-Quran itu? Jadi, qiraat Al-Quran itu adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran beserta perbedaan bacaannya yang berasal dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan melalui sanad yang sahih.
Namun perbedaan bacaan itu bukan hasil dari pendapat ulama, tetapi bagian dari wahyu yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sejarah perkembangan qiraat Quran? Yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, Al-Quran itu diturunkan dengan beberapa ragam bacaan untuk memudahkan berbagai suku Arab yang memiliki dialek berbeda. Rasulullah SAW itu kemudian mengajarkan bacaan tersebut kepada para sahabat. Dan setelah Nabi wafat, para sahabat itu menyebarkan Islam ke berbagai daerah dan mengajarkan bacaan Al-Quran yang sesuai mereka terima. Ketika Islam mulai berkembang, perbedaan bacaan itu mulai muncul sehingga pada masa Khalifah Utsman bin Affan dilakukan penyatuan mushaf untuk menjaga persatuan umat Islam. Selanjutnya, pada masa tabi'in dan ulama, qiraat itu dibukukan dan disusun secara sistematis hingga dikenal 7 dan 10 qiraat yang masyhur. Qiraat yang terkenal adalah qiraat sab'ah atau 7 qiraat dan qiraat asyar yaitu 10 qiraat. Bacaan yang paling banyak digunakan umat Islam saat ini adalah riwayat Hafs dari Imam Ashim. Kemudian pada masa klasifikasi qiraat itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu qiraat mutawatir, qiraat masyhur, qiraat ahad, dan qiraat syadz. Manfaat dari mempelajari ilmu qiraat yaitu membantu kita untuk memahami dan mengetahui makna dari ayat Al-Quran dan juga menunjukkan keindahan dari bahasa Al-Quran. Kesimpulan dari qiraat Quran yaitu ilmu yang mempelajari berbagai cara membaca Al-Quran yang bersumber dari Rasulullah SAW dan juga bisa mengetahui perbedaan bacaannya, dan juga kita dapat memahami Al-Quran dengan baik sekaligus kita bisa menjaga bacaan yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.